Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pemirsa Fajar TV. Kembali Anda menyimak Ken Show, sebuah program baru di Fajar TV yang mulai ditayangkan sejak hari Kamis lalu. Dan bisa Anda simak hari Kamis, Jumat, dan Sabtu malam. Kita menghadirkan narasumber tokoh di Sulawesi Selatan maupun juga tokoh nasional yang mungkin sedang bertandang di Makassar. Dan pada edisi kali ini, tamu Ken Show malam hari ini adalah orang yang mungkin sekarang ini sedang menjadi pusat buruan informasi atau data gitu dari para pemburu berita ataupun orang-orang parpol dan juga siapapun yang sekarang ini sedang terlibat untuk urusan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan. Kami menghadirkan Bapak Dr. Jaya Dinas. Selamat datang. Ya, terima kasih. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Tapi beliau ini juga aktif mengajar. Iya. Ya. Mengajarnya di mana? Di FISIP Universitas Hasanuddin. Hasanuddin. Pak Dr. Jaya Dinas ini ketika dulu menjadi doktor disertasinya apa? Disertasi saya waktu saya doktor itu adalah konflik antar elit politik di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi apa yang saya hadapi saat ini itu adalah aplikasi dari apa yang pernah saya seriusi ketika saya menulis disertasi saya tentang bagaimana percaturan dan konflik yang terjadi di antara elit-elit politik lokal di Sulawesi Selatan di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oh, Anda dulu ambil datanya, data apa? Ambil data dulu waktu pemilihan, kan ini konflik elit. Iya. Yang saya ambil itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur ketika masih dipilih oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pada saat itu Pak Amin Sam berpasangan dengan Pak Syahrul, kemudian Pak Aksa Mahmud dengan Iskandar Manji kalau saya nggak salah ingat. Betul. Kemudian Pak Nurdin Halid dengan pasangannya pada saat itu. Iya. Itu yang kami teliti. Jadi tentu perbedaannya dulu kami meneliti tentang bagaimana konflik antar elit di dalam pemilihan gubernur ketika masih di DPRD. Nah sekarang ini kami diperhadapkan pada bagaimana pemilihan gubernur dan wakil gubernur ketika dipilih langsung oleh rakyat. Ini mungkin yang membuat Dr. Jaya Dinas begitu tenang menghadapi situasi yang sebagian kalangan ini merasa banyak khawatir begitu. Itu barangkali yang menjawabkan karena Anda pernah sebenarnya sih kami berangkat pada suatu filosofi dasar dalam hidup saya bahwa Tuhan tidak akan mungkin memberikan suatu cobaan yang tidak ada jalan keluarnya. Ya kita sebagai umat muslim misalnya la yukallifullahu nafsan illa usahalaha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Artinya? Itu artinya tadi itu bahwa tidak akan mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tantangan kepada seseorang kalau tidak ada jalan keluarnya. Jadi semua masalah itu ada jalan keluarnya, tinggal bagaimana manusia memanfaatkan pikiran yang diberikan oleh Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tanpa masalah. Oke, saya tertarik pada disertasi Anda. Apa temuan Anda waktu itu? Ya, temuan saya pada saat itu adalah saya menemukan bahwa kesetiaan primordial, apakah itu karena ikatan suku, ikatan agama, ikatan wilayah dan berbagai macam wilayah dan wilayah berbagai macam ikatan-ikatan politik lainnya itu lebih kuat daripada ikatan politik. Oh iya. Iya. Orang bisa saja. Itu gambaran nasional ya. Ya, pokoknya yang berdasarkan hasil penilaian seperti itu. Saya memperkuat suatu pemahaman bahwa dalam konteks Sulawesi Selatan pada saat itu yang saya teliti, ikatan-ikatan primordial itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan-ikatan politik. Itukah yang menyebabkan kemudian suara di gedung DPRD waktu itu menuju ke salah satu calon tertentu
yang kemudian memenangkan kontestasi pada waktu itu? Ada beberapa macam item-item yang membuat orang memenangkan suatu perhelatan politik. Di samping karena ikatan-ikatan primordial itu, ikatan-ikatan politik, tetapi dalam penilaian saya memperlihatkan bahwa ternyata ikatan politik itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan ikatan primordial, suku, agama, dan geopolitik yang ada. Nah, Itu termasuk tidak ikatan dompet, Pak? Kami pada saat itu isu itu ada. Isu itu ada, tapi kami susah menemukan bukti bahwa ada orang yang mengaku memberi dan ada orang yang mengaku diberi. Nah, itu yang kami tidak dapatkan pada saat itu. Dan secara akademik kan Anda baru bisa menyimpulkan kalau ada bukti kami tidak mau mengada, tetapi ibarat kentut barangkali. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tercium dan diyakini ada baunya, tetapi tidak ada yang mengaku bahwa saya yang kentut. Nah, itu kan seperti itu. Tinggal bagaimana jepitan-jepitannya lah, bunyi atau enggaknya. Istilahnya jepitan-jepitannya atau bunyinya. Iya. Nah, Pak Jayadi, menurut Anda kemudian temuan Anda pada saat itu masih applicable untuk pilkada yang sekarang? Sebenarnya kami tidak mau terlalu jauh masuk di wilayah itu, karena kami sekarang berada pada posisi sebagai ketua KPU. Untuk mengawati bagaimana ikatan-ikatan politik, ikatan-ikatan primordial yang kemudian berpengaruh pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti, kami tidak berani masuk di wilayah itu karena kami sekarang saya nggak berani untuk masuk di wilayah itu. Nanti cancel 2013 lah. Saya bisa ulas seperti itu. Karena untuk sementara mohon maaf, kami tidak berani masuk pada memposisikan diri saya sebagai seorang pengamat politik yang memang background saya dari situ. Nah, ini yang saya suka dari seorang Jayadi Dinas, yaitu dulu ia hampir tiap hari ada di koran, di radio dan TV lokal menjadi narasumber. Lalu ketika mendapat amanat sebagai ketua KPU, mulai jarang untuk yang bersifat opini. Oh, enggak mau, saya enggak bisa. Tapi kalau berita sebagai seorang ketua KPU boleh. Gitu. Padahal banyak akademisi kita yang belakangan ini lupa loh, kalau mungkin sedang memegang jabatan publik tetapi masih terkontaminasi juga memberikan opini. Itu menurut Pak Kenny. Enggak mau dia dijebak. Iya, itu enggak mau. Itu menurut Pak Kenny itu. Iya. Pak Jayadi sebenarnya waktu kecil cita-citanya apa? Cita-cita saya waktu kecil sederhana sekali. Saya itu terinspirasi oleh keseringan datang Pak Camat di rumah saya. Kebetulan kakek saya mantan kepala desa, orang tua saya juga sebagai tokoh masyarakat di kampung saya di JNE Ponto, sehingga di rumah itu hampir tiap hari kedatangan orang-orang, dan yang paling sering datang di kampung itu yang paling berkesan bagi saya adalah camat. Nah, ketika Pak Camat datang di kampung itu kan atasannya kakeknya. Iya, makanya ketika dia datang di kampung itu sangat luar biasa pelayanan yang diberikan. Dia sangat dihormati, sangat disambut dengan baik. Bahkan terkadang kita harus meminjam pun di tetangga atau membeli ayam demi yang penting Pak Camat bisa senang. Bahkan terkadang kalau Pak Camat tidak bisa menghabisi makanan yang dihidangkan, bahkan terkadang kita bungkus kemudian kita kasih naik di mobilnya lagi. Sudah mobil dinas, sudah dapatkan seperti itu, dilayani dengan baik oleh warganya pada saat itu, sehingga saya bercita-cita saya harus jadi camat ini. Ingin jadi birokrat. Itu mau jadi saya harus jadi camat ini. Karena berangkat Pak terinspirasi oleh bagaimana warga sangat menghormati seorang pemimpinnya. Nah, itu yang paling penting. Padahal kalau kita pikir harusnya justru pemimpin yang senantiasa turun membawakan ini justru terbalik. Karena begitu cintanya yang namanya warga atau rakyat kita terhadap sosok seorang pemimpin yang sangat didambakan, apalagi kalau rumahnya didatangi. Nah, itu yang menginspirasi saya. Ini saya harus jadi camat nih. Dan kemudian Anda serius bersekolah? Saya sekolah dan masuk jurusan politik pemerintahan di Universitas Hasanuddin. Kemudian saya sekolah di berbagai tempat, khusus bidang politik dan pemerintahan ini. Dan ternyata Tuhan punya
skenario lain, saya hanya bercita-cita, Tuhan menskenario bahwa Jayadi tidak usah jadi camat, Jadi akademisi. kau cukup jadi akademisi saja, atau mengatur pemilihan yang mengatur camat nantinya. Dan bahkan di atasnya camat. Di atasnya lagi yang camat, diatur ya, gitu alhamdulillah, ya. Kecewa? Cita-cita tidak tercapai? Oh, nggak bisa, karena saya itu filosofi hidup yang saya pahami. Kita ini hidup di dunia ini hanya menjalani suatu skenario yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang membuat saya tidak usah terlalu apakah yang namanya orang mengistilahkan haus kekuasaan atau persoalan-persoalan terlalu bernafsu untuk A, B, dan C misalnya. Karena kami menganggap bahwa kehidupan ini adalah sementara dan sesuatu hal yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga bagi saya 3 hal yang harus dipahami dalam menjalani kehidupan ini. Pertama adalah berangkat pada nawaitu yang harus jelas, nawaitu yang tulus, niat kita untuk mau seperti apa. Kemudian yang kedua, berangkat dari nawaitu untuk nawaitu ini untuk dicapai itu, maka ada namanya sunnatullah, yaitu kerja keras untuk mencapai apa yang sudah diniatkan. Dan yang ketiga adalah apa yang namanya inayah atau doa, bahwa sudahlah kita sudah berniat dengan baik, kita sudah berusaha dengan baik, tinggal sekarang kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, apakah tercapai tidaknya kita serahkan sepenuhnya. Kami akan kembali lagi pemirsa Di program Ken Show, tetaplah di Fajar TV, dan kami akan buka nanti saluran telepon untuk interaksi Anda. Gratis telepon dan SMS. Momen-momen menarik seputar dunia olahraga tidak pernah luput dari sorotan kamera. Zinedine Zidane menanduk Materazzi, salah satu yang si pemain low profile itu melakukan tindakan konyol. Dari ratusan korban tinju yang pernah dicatat, dia adalah pemain low yang paling menyedihkan. Simoseli mengalami kecelakaan fatal dan mengerikan di sirkuit Sepang. Saksikan terus Sport Moment setiap minggu di jam yang sama hanya di Fajar TV. Sportiva, Sport Fajar TV, memberikan Anda informasi tentang perkembangan dalam dunia olahraga. Seri perdana MotoGP akan berlangsung di Qatar pekan depan. Pertandingan melawan Blackburn sendiri bisa dikatakan merupakan pertandingan penting bagi United. Fisher merupakan sosok ikonik di Lakers. Pebasket berusia 37 tahun itu telah meraih 5 cincin juara selama 2 periode bermain di sana. Saksikan Sportiva setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Fajar TV, 100% Sulsel. Majalah Makassar Terkini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap informasi perkembangan Kota Makassar. Disajikan dengan gaya jurnalis yang komunikatif serta desain dan tata letak yang elegan. Karena itu, buka usahanya di Makassar, pasang iklannya di Makassar Terkini. Untuk informasi, hubungi www.makassarterkini.com, telepon 0411 811 2525. Anda masih di Fajar TV dalam Ken Show, satu program yang menghadirkan tokoh-tokoh yang saat ini sedang naik namanya
ya. Dikatakan populer juga tidak, ya, karena kebanyakan dari antara mereka tidak mengejar popularitas, tapi karena tugas dan tanggung jawabnya sehingga mereka menjadi populer di mata publik. Bahwasanya kemudian popularitasnya itu meningkatkan elektabilitasnya, kalau mau jadi anggota dewan atau kepala daerah ya sudah, itu rezeki dia. Dan pada edisi kali ini bersama Bapak Dr. Jaya Dinas, beliau seorang akademisi yang saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan. Pak Jayadi, ini kan masa pilgub sudah dekat gitu ya. Masa-masa puncak-puncaknya mungkin pengurusan selain untuk pemilihan legislatif ya. Apakah kemudian jadwal harian Pak Jayadi bersama keluarga, bersama anak terganggu? Ya, itu praktis terganggu. Karena mungkin saja saya dianggap sebagai orang yang bisa gagal dalam rumah tangga karena dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Tapi tentunya saya sekali lagi saya katakan ini adalah skenario Tuhan yang kami hanya menjalaninya. Dan persoalan seperti apa nanti akhir dan segalanya itu saya tetap kembalikan kepada sang pembuat skenario. Kami ini menjalani apa saja yang sudah diatur sedemikian rupa dan tentu kami juga biasa menyadari bahwa berbagai hal yang menjadi impian kita tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, disitulah saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa seperti apa kehidupan ini. Seperti itu. Anda begitu banyak berpasrah. Bagaimana nanti kalau pada pemilihan gubernur kemudian ada kasakusuk dan Anda banyak berpasrah? Ya, saya berangkat untuk hal-hal tertentu. Kami penuh dengan keyakinan yang sangat tinggi. Tapi dalam hal-hal tertentu juga kami tentu harus senantiasa mengembalikan bahwa ketika kami harus memaksakan sesuatu dan itu sesuatu yang kami tidak bisa menurut ukuran yang manusiawi atau alamiah, maka kembalikan ke situ. Tapi dalam konteks menjalankan tugas apa yang sudah menjadi mana bagi kami yang terbaik untuk rakyat, yang terbaik untuk kita semua, yang terbaik untuk Sulawesi Selatan, tentu itu yang merupakan pertaruhan kami di dalam menjalankan tugas ini. Itu optimisme kami. Tetapi kami juga tidak boleh terlalu berlebihan dengan optimisme itu karena banyak hal, banyak bagian-bagian yang tidak boleh saya sepelekan begitu saja, termasuk Pak Kenny tidak boleh saya pisahkan seperti itu karena luar biasa pengaruhnya di dalam hal menunjang tugas kami. Suara. Ya itu. Saya berhak untuk mendapat perhatian ya juga itu dari kalau saya seperti itu Pak Kenny tidak seberapa. Tetapi paling tidak Pak Kenny dengan berbagai macam jaringan-jaringan yang ada, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada, membantu kami di dalam menyukseskan ini semua. Karena prinsip kami, sukses tidaknya pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan berbagai macam aktivitas kami di pemilu, itu sangat tergantung pada bagaimana sinergitas yang solid di antara stakeholders yang ada. Termasuk media. Terutama media. Karena ini media dengan sangat luar biasa di dalam merubah sikap, pemahaman, dan perilaku daripada orang-orang yang menganalisa apa yang kita lagi laksanakan saat ini. Itu yang tidak boleh saya sepelekan begitu saja. Nah, termasuk dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini, terutama sekitar 3-4 hari terakhir, di mana kami telah mendengar berbagai macam masukan yang ada, baik yang sifatnya kritik, baik yang sifatnya merupakan dorongan, saran dan segalanya, dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ada, itu adalah kekuatan luar biasa bagi kami di dalam mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk semua, walaupun tentunya kami menganggap bahwa tidak ada keputusan yang tidak ada celahnya, tetapi paling tidak kami mencoba meminimais daripada persoalan-persoalan yang ada ini, yang kemudian akan melahirkan bahwa inilah yang keputusan yang terbaik untuk saat ini. Ya. Anda tidak merasa tertekan oleh kondisi sekarang? Ya, sampai sekarang tekanan-tekanan itu tentu senantiasa ada. Tetapi sejauh mana kami menganggap tekanan itu sebagai pemacu atau pemicu bagi kami untuk bagaimana bekerja lebih baik lagi. Sehingga bagi saya kritikan itu adalah suatu hal yang biasa, walaupun terkadang ada hal-hal tertentu yang membutuhkan suatu
langkah yang sangat luar biasa di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. Nah, bersama dengan tentu 4 orang teman-teman kami dan sejumlah staf kami dan bahkan teman-teman KPU Kabupaten Kota dan seluruh jajaran sampai ke tingkat paling bawah. Sekarang ini yang saya nggak tahu apakah saran atau kritik begitu ya, yang mengemuka bahwa Pak Jayadi begitu berani menetapkan jadwal pendaftaran 2 calon bakal calon gubernur yang diketahui bersama oleh publik sebagai 2 raksasa di Sulawesi Selatan. Jadi betul itu yang pikiran yang terbangun di sebagian orang selama ini, tetapi kami hanya beranggapan pada suatu filosofi dasar bahwa pada dasarnya tidak ada manusia yang mau melakukan hal yang negatif. Oke. Itu filosofi dasar kami. Nah, Start dari titik itu ya. Start dari titik itu. Bahwa kalau orang datang mendaftar di KPU meskipun dikawal oleh 10.000 orang, 20.000 orang, pasti niat awalnya ada baik. Bukan untuk ngerusak. Bukan untuk merusak, nggak ada itu. Apalagi ini namanya mendaftar. Orang pergi mendaftar itu dengan niat yang sangat suci. Bagaimana supaya mereka sukses di dalam pendaftarannya dan bisa menimbulkan hasil yang baik. Kan seperti itu. Dan tentunya alangkah kelirunya kalau orang-orang yang mengantar orang-orang baik ini untuk pergi mencari sesuatu hal yang lebih baik, lantas diludahi dalam perjalanannya. Itu dasar yang membuat kami. Itu ternyata Itu yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, tentu kami juga tidak boleh buta terhadap realitas sosial yang ada di tengah masyarakat kita. Tetapi kami hanya mempercayai orang sampai dia sendiri mengatakan bahwa kami tidak layak dipercaya. Ya, itu yang paling penting. Kami berkomitmen dengan tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menurut Anda 2 raksasa itu. Kami sudah bersepakat bahwa yang penting Anda konsisten dan memegang teguh komitmen yang kita bangun, maka kami tetap mempercayai itu. Sampai Anda sendiri akan mengatakan saya tidak layak dipercaya atau gimana. Itu yang kami akan bangun. Kalau ada apa-apa ini kan yang rusak nama Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga. Dan kita semua. Iya. Dan kebetulan kedua calonnya incumbent pada 2 yurisdiksi ini. Satu wilayah kota, satu wilayah provinsi. Iya. Sebenarnya risiko paling besar dipergesekan pada saat masa pendaftaran ini kata teman saya. Sebenarnya di warung coto Parekate, Ji. Kalau habis mendaftar baru satunya kelamaan makan dan tidak bisa diganti oleh pelanggan lainnya. Tapi begini, Pak Kenny, itu kan di KPU proses pendaftarannya itu tidak terlalu lama. Yang di luar itu simpatisan itu yang katanya puluhan ribu yang akan mengantar setiap tim pasangan calon ini, itu tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk bagaimana supaya dia bergeser ke tempat lain karena orang lain mau masuk gantian. Proses embarkasi dan debarkasi. Debarkasinya itu yang tapi itu insya Allah berangkat pada nawa itu yang tulus dan pikiran positif kami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tidak ada dasar yang bisa membuat kita harus berkonflik. Karena semua orang yang datang ini mau mendaftar, mengantar orang yang mendaftar dengan tujuan yang baik. Tidak ada orang yang datang mengatakan ini nanti yang menang, ini nanti yang kalah. Semua tujuannya sama pendaftaran ini. Ini ibarat sebuah taruhan yang cukup besar sebenarnya. Tapi kita akan layani dulu pemirsa yang sudah menghubungi kita di 43556. Kensho, selamat malam. Anda sudah di udara? Halo. Pak produser, tolong suara penelponnya. Waduh, kita tidak dengar di sini. Ya. Kensho, selamat malam. Dengan siapa, Pak? Pak Ardi di Makassar. Ntar dulu, Pak. Kami masih dengar sayup-sayup. Oke. Pak Andi, silakan. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jayadi Nasi itu pada tataran normatif semuanya. Normatif? Ya, idealnya kan begitu. Tetapi harus dipahami bahwasannya ini dalam konteks politik, Pak. Harus dilihat pada kacamata politik, jangan dipakai kacamata normatif. Iya. Kalau filosofinya Pak Nasari itu filosofi normatif. Bahwasanya semua orang yang pergi mendaftar itu nilai itu bagus.
Nah kalau begitu takutnya pakai polisi Pak. Jangan juga dong. Kita juga harus antisipasi dong. Kan ada lalu lintas yang harus diatur. Antisipasi dari awal, kalau antisipasi dari awal, dipindahkan waktunya. Begitu. Itu apalagi kan ini ada sampai tadinya dari Mendagri, sudah ada saran dan masukan. Kan kalau betul-betul mau mengantisipasi dari awal dan benar antisipasinya. Oke, Pak Andi, itu saja. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya, ini nyambung dengan yang saya bilang tadi bahwa ini ibarat sebuah pertaruhan yang besar sebenarnya Pak Jayadi. Iya. Kalau misalnya kami sih melihat ada sebenarnya skenario cerdas dari KPU di mana ada Pak Jayadi di dalamnya. Iya. Jika ini berjalan mulus, maka hipotesa-hipotesa di belakang sana yang memperhitungkan bahwa pilkada ini Sulsel bakal ada gesekan karena ada 2 tokoh besar yang maju, 3 bahkan tokoh besar yang maju. Kalau pada saat pendaftarannya ternyata tidak ada apa-apa, maka you win. Oke, But thank you. Yeah. what happen if there's something apa ini gesek? Iya, konflik. Yes. Nah. Bagi saya, terima kasih Pak Andi masukannya. Tetapi ada suatu hal yang harus dipahami Pak, bahwa kami menerima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini tidak hanya satu kali. Lambat atau cepat, pasti kami akan pertemukan dalam suatu forum yang sama. Benar. Lambat atau cepat, kami akan mempertemukan forum ini masih ada jeda. Tetapi kami akan banyak tahapan-tahapan yang lain yang tidak boleh tidak, pasti akan bertemu. Misalnya, debat. Penarikan nomor undian. Oke. Yang kedua, debat antar kandidat, di mana satu sama lain akan saling menyerang, akan saling mencari solusi satu sama lain, dan semua orang-orangnya ada. Nah, bagi saya sudah katakan secara filosofis dan normatif, kami mempercayai orang, komitmen dan konsistensinya, sampai dia sendiri mengatakan bahwa saya tidak layak dipercaya. Itu yang harus Pak Andi pahami, bahwa jangan hanya dilihat bahwa pemilihan gubernur itu hanya pendaftaran. Banyak tahapan-tahapan lain yang tidak mau atau tidak bisa dihindari, pasti tetap akan bertemu. Ini tidak bertemu. Iya kan? Justru akan ada nanti momen di mana mereka dengan seluruh simpatisannya tidak boleh tidak, pasti tidak ketemu. Jadi, nah, disinilah diuji. Ada peluang. Ya, disinilah ujian awal yang saya katakan tadi. Ini akan sangat luar biasa pengaruhnya. Iya, bagi kita semua, tim pasangan calon terutama, bahwa dia kan akan menarik simpati para pemilih. Nah, kapan misalnya ada ulah-ulah dari orang-orang yang orangnya ini akan membangun suatu friksi yang negatif, kalau ada sesuatu hal yang negatif terjadi. Tetapi kapan ini positif, ini akan tergambar di mata publik bahwa orang Sulawesi Selatan katanya begini ternyata luar biasa. Betul. Itu Pak Andi yang... Tapi pertaruhannya besar sekali. Iya, pertarungannya yang namanya juga seperti itu biasa. Iya kan? Nah, cuma saya katakan itu tadi, lambat atau cepat, tetap akan bertemu dalam satu forum. Tunggu dulu, Jana Pontonya di mana Pak Jayadi? Saya di Kecamatan Bangkala. Bangkala. Perbatasan Takalar. Oh, berarti agak dekat. Agak dekat, sekitar 63 km dari Makassar. Daerah Cotokuda itu ya? Belum terlalu banyak sih. Bagian atas, ya Jana Ponto sih pada umumnya Cotokuda. Iya. Terus Pak Jayadi hobinya makan apa? Ya. Menunya? Ya, kalau saya sih menunya yang alami-alami aja. Saya paling suka, bahkan kadang kalau saya pulang kampung itu berat badan pasti naik. Karena kami selalu kembali ke ada sesuatu hal yang sangat alamiah. Apakah kue-kue apa dan segalanya, dan sayur-sayur apa segala. Garam. Oh, enggak terlalu itu dengan garam yang enggak terlalu itu. Tetapi saya adalah termasuk pengagum makanan yang sifatnya alamiah. Oke, baik. Kita buka lagi saluran telepon 443-556. Pemirsa, Anda bisa menghubungi dan kita bisa berinteraksi dengan Pak Dr. Jaya Dinas dalam Ken Show. Ken Show, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Ya, dengan siapa? Pak Ahmad di Goa. Pak Ahmad di Goa, silakan. Iya.
Saya masih tanya ini Pak ya, bagaimana kira-kira ketika pada saat pendaftaran nantinya, misalnya hitung-hitungannya ini ada terjadi hal yang ini dari Tokyo, apa maksudnya seperti apa sanksi yang diterapkan oleh KPU untuk menanggapi di Makasih Pak Ahmad. Kalau ternyata terjadi gesekan? Ya, gesekan itu wilayah yang tentu kita berusaha hindari. Bagi KPU memberikan pelayanan yang sama, tidak berbeda-bedakan satu sama lain di antara pasangan calon. Oleh karena itu kami tetap bahwa yang bisa masuk di KPU, di kantor di mana kami akan menerima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hanya 50 orang. Hanya 50 orang. Yaitu tidak kebanyakan itu Pak. Pasangan calon ya, sendiri yang tidak bisa diwakili. Kemudian yang kedua, pimpinan partai politik pengusung yaitu ketua dan sekretarisnya ditambah dengan keluarga terdekat. Pertimbangannya adalah ruangan kami terbatas. Itu. Selebihnya itu di luar. Kami mempersiapkan tenda atau di dalam halaman. Ada tenda-tenda kami siapkan sekitar 100 lebih orang bisa di situ, dan tentu sebagian yang simpatisan di jalan. Nah, persoalan kalau sudah di luar dan segalanya itu kan kita percayakan kepada polisi dan seluruh masyarakat. Jangan dianggap bahwa tugas untuk pengamanan itu menciptakan kondisi itu adalah tugasnya KPU dan tugasnya polisi toh. Tapi tugas kita semua untuk menjaga ini. Itu yang harus kita luruskan pemahaman kita. Ada kecenderungan bahwa itu tugasnya polisi untuk mengamankan dan segalanya. Sebab tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus diamankan dibandingkan dengan jumlah polisi yang mengamankannya. Oleh karena itu, mau tidak mau itu akan kita lakukan dan insya Allah itu tidak terjadi apa-apa. Ya, konflik-konflik berteriak apa yang sifatnya kecil, yang sifatnya soft, itu bisa saja terjadi. Tetapi dalam konteks yang lebih besar, tentu kita kembalikan kepada kita. Apakah ini terjadi atau tidak? Karena kapan terjadi ini akan merugikan timnya sendiri. Itu yang harus dibangun oleh seluruh masyarakat kita. Nah, sekarang kalau selalu kita berangkat pada suatu pemahaman yang serba takut dengan kondisi yang ada, maka kapan kita percaya orang bahwa ini pasti akan baik? Itu kan persoalannya di situ. Orang rata-rata marah kan tidak mau dipercaya. Ya, tolong percayakan mereka bahwa ternyata dia baik. Sampai dia mengatakan bahwa saya tidak layak dipercaya. Itu. Nanti itu urut-urutannya gimana Pak untuk mendaftar orang? Ya, urutan-urutannya itu adalah 50 orang masuk. Setelah itu kami akan menerima pencalonannya, berkas-berkas yang dia siapkan. Setelah itu kami akan lihat periksa berkas itu apakah bersyarat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kalau dia bersyarat, tentu kami akan memberikan tanda terima bahwa ada persyaratan berkas, walaupun nantinya tetap akan kami verifikasi lebih lanjut. Yang kami lihat itu bersyaratnya saja dulu. Persoalan apakah ini benar tidaknya persyaratan yang ada belakangan. Jadi sekitar berapa menit? Ya, kami perkirakan sekitar 30 sampai 35 menit lah. Kami akan kembali lagi pemirsa untuk melanjutkan Ken Show di Fajar TV. Anda masih bisa bergabung dengan kami di 43556 setelah pesan-pesan berikut ini. Sejak pakai kartu Facebook, dunia aku jadi terlalu seru untuk aku simpan sendiri. Apapun itu, pasti aku share. Mau sedih, konyol, atau happy. Karena cuma kartu Facebook, satu-satunya yang ngasih gratis Facebookan seumur hidup. I like this. Tumor, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan prostat adalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Banyak pasien yang menderita dan putus asa. Sinsi Tongji Medistra Makassar membantu mengatasi penyakit tersebut. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok akan meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Saya menderita penyakit prostat, sering mendadak buang air kecil, rasanya panas sekali, dan badan saya merasa lemas.
setelah saya berobat ke Singsetongji Medistra Makassar dengan 3 paket pengobatan, saya sudah pulih. Penyakit prostat saya tidak pernah kambuh lagi. Saya menderita penyakit diabetes dan terus minum obat-obatan untuk mengurangi gula darah dan kencing manis, tapi tidak kondusif. Untung teman saya menyarankan untuk berobat ke Singsetongji Medistra Makassar. Dengan 5 paket pengobatan dan harga yang wajar, kini saya pulih kembali. Pengobatan dengan metode TCM akan mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membunuh sel penyakit. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya menderita penyakit kanker payudara. Saya telah berobat sampai ke luar negeri, tapi selalu kambuh lagi. Kanker saya malah menjalar kemana-mana. Akhirnya saya berobat ke Singsetongji Medistra Makassar. Hanya dengan 6 paket pengobatan, kini saya telah sehat kembali. Terima kasih Singsetongji Medistra Makassar. Setiap pasien yang datang berobat akan mendapatkan harga spesial. Singsetongji Medistra Makassar. Majalah Makassar Terkini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap informasi perkembangan Kota Makassar. Disajikan dengan gaya jurnalis yang komunikatif serta desain dan tata letak yang elegan. Karena itu, buka usahanya di Makassar, pasang iklannya di Makassar Terkini. Untuk informasi, hubungi www.makassarterkini.com, telepon 0411 811 2525. Yuki Spring Bed. Orang bilang tidur itu sehat, tapi kalau tidur di tempat yang tidak tepat, gimana ya? Nah, dapatkan segera produk Spring Bed bermutu dengan memilih Yuki Spring Bed. Karena mutu menjadi prioritas utama kami. Info lebih lengkap hubungi 021 4288 7766 atau klik di www.yukispringbed.com. Yuki Spring Bed, tidur nyaman, bangun segar. Terima kasih Anda masih di Ken Show di Fajar TV. Malam hari ini tamu saya adalah Bapak Dr. Jayadi Nas, Ketua KPU Sulawesi Selatan. Pak Jayadi, dari sekian banyak keraguan ya, saya katakan begitu. Mungkin saya ambil yang paling optimis, paling pesimisnya aja. Iya. Dengan pertaruhan besar yang Pak Jayadi sebagai Ketua KPU ambil dengan menetapkan jadwal pendaftaran yang begitu dekat itu. Kalau kemudian ada apa-apa, lalu kemudian perorangan yang ada dalam publik mewacanakan agar Ketua KPU mundur, itu bagaimana? Iya, itu adalah bagian kami terpilih menjadi anggota KPU itu kan karena tingkat ekspektasi dari masyarakat juga. Nah, ketika orang yang memberikan kepercayaan itu lantas kemudian mengatakan itu sudah tidak layak lagi, tentu suatu hal yang perlu kami pertimbangkan. Sikap kami seperti itu. Tetapi sejauh mana dulu person-person tersebut memberikan kritikan-kritikan yang ada, jangan sampai justru karena dia mencintai Jayadi sehingga perlu dikritik. Saya seperti itu saja, karena bagi saya sahabat yang paling baik, keluarga yang paling baik adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita supaya bagaimana bisa lebih baik. Jadi jangan juga ditanggapi seperti itu, karena paling tidak jangan sampai itu bagian dari rasa memiliki kami, rasa memiliki KPU untuk melihat hal ini lebih baik, dan itu dimulai dari KPU Sulawesi Selatan. Kami buka lagi saluran telepon 443 556. Anda bisa bergabung dalam Ken Show malam hari ini, edisi ketiga bersama Bapak Dr. Jayadi Nas, seorang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Ken Show, selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa? Syarun. Di mana? Di mana? Oke, silakan. Oke. Kami berharap Pak, pilkada gubernur 2013 ini tidak seperti lagi pilkada 2017 KPU. Kita tahu bahwa ketua KPU 2007 kemarin itu bersiap di salah satu kandidat. Itu penilaian Anda. Iya. Mudah-mudahan ke depan
Pilgub 2013 tidak seperti ketua KPU yang lalu-lalu yang notabene-nya adalah sarjana hukum MH dan apa hukum karma mereka dapat di Sulawesi Barat. Sekian dan terima kasih. Oh, terima kasih. Jangan bilang begitu dong, yang memutuskan pengadilan gitu ya. Tapi ini nampaknya menjadi beban juga bagi Anda, Pak Jayadi. Iya. Karena secara geopolitik Anda ini orang selatan. Ya, secara geopolitik ya. Iya. Kensho adalah terang-terangan. Ya, Kensho kami tunjukkan. Kensho. Iya, oke. Saya terus terang Pak menyampaikan kepada kita persoalan adanya tanggapan kepada masyarakat kita terhadap penyelenggara itu kurang lebih sama. Itu kan dalam politik itu ketika kepentingan beriringan, maka itu kita dianggap baik. Dan ketika kepentingan sudah tidak beriringan, maka kita dianggap tidak baik. Dalam pertarungan ini kan seperti itu modelnya, kurang lebih sama ketika kita nonton sepak bola, PSM lawan siapa begitu, ya kan ketika sedikit-sedikit saja mengatakan, wah ini wasitnya nih, ya kan seperti itu, ya kan. Tetapi kadang ada hal-hal tertentu yang justru wasit lebih tahu dari kita, sementara nanti belakang, oh begitu kah. Nah kemudian persoalan 2007, udahlah Pak, saya tidak berani masuk di wilayah itu adalah penilaian masyarakat. Tapi tentunya kami tentu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, terus terang, si A mengatakan lebih cenderung ke B, B mengatakan cenderung ke C, C cenderung ke D, kan itu biasa. Tetapi untuk mengecek apakah di antara kami ada sesuatu hal yang mencurigakan, maka silahkan kami dikawal tahapan-tahapan pelaksanaan ini. Adakah sesuatu yang kira-kira membedakan pelayanan kami antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain? Walaupun misalnya kami dikatakan orang, Pak Kini mengatakan Bapak ini kan dari secara geopolitik dari selatan. Iya, tetapi bagi kami bukan itu. Kami ini dididik untuk memberikan pelayanan kepada siapa saja. Dan tidak ada persoalan-persoalan ikatan-ikatan seperti itu. Nah, itu saja bisa saja saya mengatakan demikian. Tapi penilaian orang kan bisa lain. Oleh karena itu, untuk menentukan bagaimana pemahaman kami, sikap perilaku kami, mari kita bersama-sama mengikuti tahapan ini. Sehingga betul-betul memperlihatkan bahwa kalau ada sesuatu yang dianggap keluar dari rel yang ada, ingatkan kami. Ya, itu kan yang paling penting. Nah, sehingga ada namanya panwas. Nah, seperti itu saja. Kalau ada, jangankan kami, sampai seluruh penyelenggara pemilu, kabupaten kota, di kecamatan, di TPS atau di desa-desa nantinya, atau di tingkat KPPS, beritahu kepada kami. Saya mohon maaf, kami dengan teman-teman di KPU Provinsi Selatan mungkin termasuk KPU yang paling banyak memecat teman-teman yang mencoba melakukan sesuatu hal yang menurut penilaian kami itu sudah tidak layak. Nah, mohon maaf, kami di Sulawesi Selatan sudah hampir 17 orang yang kami selesaikan. Bahkan di kampung kami sendiri, Pak. Ada juga yang di kampung kami sendiri ada 5 orang PPK kami penjarakan. 1 orang lurah, 1 orang ketua KPPS. Ya, ini kampungnya Pak Jayadi sendiri. Yang mungkin saya mengatakan, weh siapa lagi nak jangkau anu adek, mau jangkau anu keluarga apa segala. Bagi saya bukan itu. Aturan adalah aturan. Aturan adalah aturan. Ya, tentu ada yang mungkin marah dengan apa yang ada. Tetapi paling tidak Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita bersama memiliki pemahaman yang sama di dalam melihat ini semua, insya Allah akan ada perubahan yang lebih baik lah. Jangan juga terlalu suuson terhadap penyelenggara yang lama, karena terus terang kami belajar dari itu juga. Iya. Pengalaman adalah guru yang pengalaman adalah guru kami yang paling baik, orang lain. Okay. Tetapi kami senantiasa melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan, karena bagaimanapun juga dia lebih berpengalaman lebih awal, dan apa yang harus saya perbaiki untuk hal yang lebih baik ke depan. Oke, kami buka kembali saluran telepon 443-556. Anda bisa bergabung dengan kami. Sayang sekali untuk Facebook malam hari ini agak susah terbuka, ya, Facebook kami. Silakan Anda bisa bergabung. Ken Show. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Di Makassar. Silakan Pak Akbar. Saya menarik sekali ucapan yang dikeluarkan Dr. Jayadi Nas bahwa di kampung sendiri pun
BPK, BPS maupun orang mereka penjarakan. Saya simpatik dengan maksud Pak Jayadinas bahwa orang PHK itu ada salah satu Makassar mengatakan bahwa Pak itu penyusul itu. Ucapan itu mudah-mudahan terus sampai di hati kami kembali Bapak. Amin, amin, insyaallah. Mudah-mudahan ke depan ada indikasi keberpihakan Bapak terhadap calon kandidat lain. Saya selaku ketua pada eksekutif dan pada eksekutif dan sosfor Upri. Oke. Meminta KPU netral atas Pilgub 2013. Anda ikut kawal ya? Anda ikut kawal juga? Oke. Karena persoalan ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman khususnya di Sulawesi Selatan. Oke. Saya berharap selaku putra kita kontrol, saya itu cerita kali. Di persoalan Pilgub 2013. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk teleponnya, Ketua BEM di UFRI. Saya jauhkan dulu deh sedikit masalah pilkada. Pak Jayadi di kampus ngajar mata kuliah apa? Saya penanggung jawab mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Pas sekali gitu ya. Saya kebetulan di situ Sistem Kepartaian dan Pemilu. Saya nggak tahu seperti apa. Saya dari awal memang di situ yang menjadi konsen kami. Dan terus terang saya sampaikan bahwa kami masuk di KPU ini bagian dari upaya untuk menjawab pesimisme orang di luar bahwa orang kampus itu hanya taunya konsep teori. Nah, kami mencoba masuk di KPU ini, masuk di laboratorium politik untuk memahami bagaimana sesungguhnya dalam tataran pragmatikal. Ya kan, itu yang praktikalnya seperti itu. Karena selama ini konseptual teoritiknya sering kita berbicara pada tataran idealis, berbicara pada tataran yang ideal normatifnya, tapi dalam tataran pragmatikal praktiknya itu kan yang harus juga mampu kita sesuaikan. Namun perlu kami sampaikan bahwa memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kita di dalam melihat bagaimana tataran idealnya dan bagaimana tataran praktikalnya. Karena ini persoalan politik yang diatur adalah manusia yang ada di dalamnya, yang penuh dengan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga terkadang ada hal-hal tertentu yang tidak seperti yang kita harapkan. Tadi Adinda dari Jeneponto, Ketua BEM FISIP UPRI, terima kasih Dinda. Kita senantiasa mengingatkan kami dan mudah-mudahan ini untuk bukan hanya untuk kepentingan sifatnya sesaat, tapi untuk hal yang lebih baik jauh ke depan. Kita buka lagi saluran telepon 443 556. Anda bisa bergabung bersama kami masih di Ken Show. Tamu saya malam hari ini adalah Bapak Dr. Jayadinas, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Amanat sebagai Ketua KPU itu sampai tahun berapa? Saya sampai mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini di 2013 nanti. Nah, itu merupakan persembahan kami mungkin pemilu selama periode ke-KPU-an kami di Komisi Pemilihan Provinsi Selatan. Baik, ada lagi telepon yang masuk. Silakan, Ken Show. Assalamualaikum, selamat malam. Belum diangkat. Ken Show. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa, sorry? Suaranya agak jauh, Pak. Rapat sedikit di telepon. Putus. Oh, terputus. Tutup lagi, Pak. Baru dial kembali 0411 443 556. Waktu kita nih sekitar 5 menit lagi dari sekarang dan harus segera diakhiri. Apakah ini akan menjadi puncak karir dari Pak Jayadi? Usianya berapa sih? Saya sudah masuk 40. Masuk 40? Masuk 40. Bapak ini masih 40? Iya. Masih muda? Itu ukuran Pak Ken itu. Oke, telepon lagi kita angkat. Ken Show, selamat malam. Assalamualaikum. Kereta api. Satu kali lagi nih saya kasih kesempatan. Habis itu tidak terima lagi. Tolong diangkat. Ya, Ken Show. Ken Show. Ya. Oh, tambah. Siapa ini, Pak?
Oke. Oh, yang tadi, yang tadi. Tambahkan sedikit ya. Sedikit saja tambahnya. Maksud saya adalah luda yang dibuang tidak pantas dijilat kembali. Itu yang dari terima kasih. Makasih, benar-benar singkat, padat dan jelas. Jadi kalau begitu satu telepon lagi lah. Kalau ada yang mau menghubungi di 443 556 sebagai penelpon terakhir. Silakan, boleh menghubungi sekarang ini. Oke, sudah ada. Ken Show. Dengan siapa? Assalamualaikum. Masuki. Ye, halo, dengan siapa, Pak? Ya, dari satu. Dari siapa? Oke, silakan. Pak Sarif di mana? Di Kartanegara. Oke, silakan. Saya hanya mau bilang bahwa terlalu cantik kalau KPU mengutarakan undang-undangnya dan segala macamnya. Tapi implementasinya malah menjadi kong. Saya hanya mau berpesan bahwa ini ke depan ibaratnya gubernur independen, karena walaupun Anies Baswedan bisa bertanggung jawab di dunia, tapi akhirat pasti tidak bisa. Tidak ada rekayasa di akhirat. Jadi karena ini terang sebagai masyarakat curiga kepada KPU bahwa dia akan dirangkul oleh KPU. Oke. Pasti Anda masuk neraka kalau sampai terjadi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya sudah takut kalau sering bawa neraka, Pak. Aduh, thank you. Tanggapannya, Pak Jayadi? Ya, ini adalah suatu bentuk perhatian yang luar biasa dan harapan yang luar biasa yang dititipkan kepada kami sebagai penyelenggara. Tapi sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian di mana saja bahwa suksesnya kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi kita semua juga. Ya. Karena KPU itu ibarat panitia pelaksana. Tetapi kalau orang-orang yang diatur di dalamnya itu tidak mampu mengindahkan aturan panitia pelaksana, itu kan juga tentu kacau juga. Gitu, iya. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas masukan-masukan yang luar biasa ini, telepon tidak berhenti-berhenti ini. Itu menandakan bahwa terlalu besar harapan itu kepada kami dan mudah-mudahan kami senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan senantiasa diingatkan dan segalanya, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mengawal ini semua, khususnya ini kan mau pemutakhiran data pemilih. Pastikan Dirita terdaftar sebagai pemilih, kemudian mengawal tahapan demi tahapan, dan akhirnya kita akan menyampaikan aspirasi politik kita. Siapapun yang terpilih itu adalah putra-putra terbaik kita. Ya, putra-putra terbaik Sulawesi Selatan. Yang sayangnya dalam calon ini belum ada keseimbangan gender, Pak ya. Bagaimana pandangan Pak Jayadi? Ya, undang-undang kita kan memberikan ruang yang sama. Iya. Sebenarnya laki-laki dan perempuan diberikan ruang yang sama siapa saja. Tinggal apakah saudara-saudara kita misalnya kaum perempuan mau memanfaatkan momentum ini atau tidak, atau paling tidak bahwa siapapun yang terpilih walaupun itu laki-laki itu tetap juga memperhatikan kaum perempuan. Mau laki-laki mau perempuan jadi pemimpin, yang paling terpenting kan hasil dari kerja mereka dinikmati oleh siapa saja tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan yang menikmatinya. Iya, oke. Saya tertarik Pak Jayadi bilang baru masuk 40. Peribahasa di barat sana bilang life begins at 40. Apalagi obsesi Anda ingin Anda capai? Ya, kami tidak terlalu jauh dulu memikirkan itu ke depan. Yang saya pikirkan sekarang adalah dan fokus di situ bagaimana pemilu ini sukses. Karena pemilu ini adalah awal bagi kita di dalam menata sistem politik kita yang lebih baik ke depan, dan bagaimana melihat tata kelola pemerintahan yang tentunya diharapkan untuk kepentingan masyarakat yang tentu harus lebih baik
dari apa yang sudah ada. Saya tidak terlalu jauh dulu ke situ. Paling tidak adalah bagaimana ini dulu amanah yang diberikan itu sukses. Persoalan berikutnya saya sudah katakan Pak Kini bahwa kami hanya hidup menjalani skenario yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan mengalir saja. Dan mengalir seperti hari saja. Ya. Setelah apakah saya kembali ke kampus atau di mana itu saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa Oke. aja. Tapi kalau kembali ke kampus dalam waktu 1-2 tahun mungkin Anda sudah akan menerima pengukuhan guru besar. Amin, amin, amin. Insyaallah. Jangan ditinggalkan dok kampusnya. Saya enggak. khawatir kalau ada parpol yang guide Anda untuk menjadi anggota dewan. Ya itu wajar-wajar saja ada, tetapi sampai sekarang saya belum kepikir ke situ. Oke, pemirsa, itulah Dr. Jaya Dinas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah menjadi tamu saya dalam Ken Show. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini dan mari kita ciptakan pilkada yang aman, damai, tertib, apalagi dan mampu melahirkan pemimpin yang terbaik. Itu media. Sampai di sini. Tabit, saya Kenny Watai. Wassalam. Sejak pakai kartu Facebook, duniaku jadi terlalu seru untuk aku simpan sendiri. Apapun itu, pasti aku share. Mau sedih, konyol, atau happy. Karena cuma kartu Facebook, satu-satunya yang ngasih gratis Facebookan seumur hidup.